Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi hukum-hukum Newton tentang gerak bagian yang ketiga. Oke, untuk bagian yang ketiga, kita akan pelajari tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, Isaac Newton menyatakan percepatan suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Berbanding terbalik dengan massa benda. Dapat dituliskan A itu adalah percepatan, sigma F dibagi dengan M. Atau bisa kita tuliskan sigma F sama dengan masanya kali percepatan benda tersebut. Jadi ini adalah hukum kedua Newton. Sebagai contoh, ketika ada sebuah benda yang diam, ya, mula-mula diam, kemudian diberi gaya F sama dengan 20 Newton dengan massa bendanya adalah 8 kg. Berapakah percepatan benda tersebut? Berarti di sini sigma F sama dengan M kali A. Ya, di sini percepatan itu searah dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut ya, resultannya. Berarti di sini sigma F-nya hanya ada satu gaya, berarti 20 sama dengan massanya adalah 8 kg. Yang ditanya adalah percepatan bendanya. Berarti percepatan bendanya 20 dibagi 8. Maka percepatan benda tersebut adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, contoh lain tentang hukum 2 Newton. Ini adalah misalkan ada sebuah benda yang digantungkan dengan tali, ya. Di sini misalkan 4 kg. Lalu digerakkan ke atas, ya, dengan percepatan misalkan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan di sini adalah tentukan tegangan tali. Oke. Nah, di sini tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali. Jika kita acuannya adalah benda, maka tegangan talinya bekerja pada tali adalah arahnya ke atas. Oke. Di sini ada berat bendanya, yaitu M kali G. Nah, karena di sini ada percepatan yang arahnya geraknya ke atas, berarti kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya-gaya atau resultan gaya F ini pada benda itu akan kita tuliskan. Yang pertama kita tulis yang nilainya positif adalah yang searah dengan percepatan. Di sini A itu adalah percepatan, arahnya ini sama dengan gaya tegangan tali. Berarti yang kita tuliskan pertama kali adalah
sesuai positif adalah yang searah dengan percepatannya. Jadi T dulu, ya, simbolnya T untuk tegangan tali. Di sini berarti minus. Kenapa? Karena arah berat bendanya ke bawah, berarti W. Sama dengan massa kali percepatannya. Sehingga tegangan tali di sini adalah massa kali percepatan ditambah berat bendanya. Maka tegangan tali di sini adalah massanya adalah 4 kg kali percepatannya adalah 2 ditambah berat bendanya. Nah, berat benda adalah massa yaitu 4 dikali G-nya percepatan gravitasi 10. Maka bisa kita tuliskan 8 ditambah 40. Jadi tegangan tali adalah 48 Newton. Begitu Sobat Edson. Oke, masih berkaitan hukum 2 Newton. Sekarang kasusnya, ya. Jika ada sebuah benda di sini lalu dihubungkan dengan tali, terus melalui katrol, ya, melalui katrol licin ini, kemudian terhubung dengan benda yang kedua. Benda yang kedua tergantung seperti ini. Di sini 2 kg, kemudian di sini 3 kg. Lalu di sini ada mu K-nya 0,2. Oke. Pertanyaannya, tentukan percepatan sistem. Oke. Nah, di sini percepatan sistem artinya karena tali ini tidak elastis. Artinya apa? Ketika benda yang 3 kg bergerak ke kanan, maka ini otomatis 2 kg akan bergerak turun, gitu ya, bersamaan. Jadi artinya talinya tuh tidak elastis, artinya tidak bisa melar gitu, tidak seperti karet ya. Oke. Nah, di sini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, kalau kita tuliskan di sini, pertama kita akan tinjau benda satu dulu. Oke, tinjau benda satu. Jadi di sini tinjau benda satu. Tentunya ini materi ini terbatas pada untuk gaya gesekan pada katrol diabaikan ya. Di sini bisa kita tuliskan gaya gesekan, ya, gaya gesekan tali dengan katrol itu diabaikan. Oke ya. Jadi ketika tinjau benda satu bisa kita gambarkan kembali di sini. Nah, jika kita tinjau dari benda satu, maka tegangan tali di sini itu arahnya menjauhi bendanya. Gitu ya. Jadi di sini ada tegangan tali T, di sini adalah gaya gesekannya. Oke. Nah, maka bisa kita tuliskan karena arah tanya percepatan sistem ini kan pasti bergeraknya ke kanan untuk yang benda satu. Karena benda duanya ini, benda dua, itu akan bergerak turun ya. Oke. Karena nggak mungkin benda ini bergerak ke kiri, benda satunya. Jadi pasti gerak ke kanan, yaitu dengan percepatan A. Maka bisa kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Maka berarti kalau di sini benda satu, maka ini F1. Berarti kita uraikan di sini adalah T dulu. Kenapa? Karena searah ya, searah dengan percepatannya dikurang F gesek sama dengan M1 dikalikan A. Oke. Nah, sekarang F gesek itu adalah kita uraikan jadi T minus F gesek itu adalah mu K-nya kali gaya normalnya. M1 kali A. Nah, kalau pada bidang datar, tadi saya jelaskan ya, bahwa untuk bidang datar, itu gaya normalnya akan sama dengan berat benda. Berarti T dikurang mu K, berat benda itu adalah massa benda 1 kali
percepatannya. Sama dengan M1 kali A. Oke. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Sekarang kita tinjau benda yang kedua. Jadi, tinjau benda yang kedua. Ini kita tinjau benda yang kedua. Ketika kita tinjau benda yang kedua, tegangan talinya kalau kita tinjau dari benda 2, maka arahnya selalu menjauhi bendanya. Jadi T-nya itu ke atas, gitu ya. Kemudian di sini berat bendanya. Karena benda 2-nya turun, maka arah percepatannya ke bawah. Berarti sigma F sama dengan M kali A sesuai hukum 2 Newton. Berarti kalau ini F2, maka ini masanya massa 2. Kita tuliskan lebih dulu yang searah dengan percepatannya. Berarti W dikurang T sama dengan M2 kali A. Maka akan kita dapatkan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan satu dan kedua nanti kita eliminasikan. Oke ya? Kita lanjutkan ya. Di sini kan pertanyaannya tentukan percepatan sistemnya. Jadi kita nyari A-nya. Sekarang persamaan satu dan persamaan 2 di sini. Jadi persamaan 1 kan T minus mu K dikalikan dengan M1 kali G sama dengan M1 kali A. Itu untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua yaitu di sini M2 kali G, ya betul ya. Di sini adalah M2 kali G karena W di sini kan M2 kali G. Betul ya? Berarti bisa kita tuliskan M2 kali G minus T sama dengan M2 kali A. Ini persamaan yang kedua. Nah, di sini kenapa tidak T1 dan T2? Karena tegangan gesekan tali dengan katrol diabaikan, sehingga tegangan tali di sini akan sama dengan tegangan tali di sini. Jadi T saja, jadi tidak ada T1, tidak ada T2. Tegangannya sama dengan talinya. Maka kedua persamaan ini kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan, maka yang hilang adalah tegangan talinya. T sama min T. Berarti kalau kita jumlahkan, min mu K dikalikan M1 kali G ditambah M2 kali G sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Oke. Kalau kita keluarkan G-nya, berarti ini M2 kali G, maka bisa kita tuliskan M2 kali G. Ini minus, berarti minus mu K kali M1 kali G, berarti mu K kali M1 kali G. Sama dengan, ini A-nya kita keluarkan juga. Berarti di sini M1 ditambah M2. Nah, maka mencari percepatannya adalah berarti M2 dikurang mu K kali M1 dikalikan dengan G dibagi dengan M1 ditambah M2. Sehingga bisa kita tuliskan percepatannya M2-nya adalah di soal 2 kg, massa benda satunya 3 kg. Jadi bisa kita tuliskan di sini 2 dikurang mu K-nya di soal adalah 0,2 dikalikan M1-nya adalah 3 dikalikan G-nya 10. Dibagi dengan M1-nya berapa? 3, M2-nya 2. Berarti bisa kita hitung di sini 2 kali 10, 20 dikurangi 0,2 kali 3 kali 10 adalah berapa? 6 dibagi dengan 5. Maka 20 dikurang 6 itu adalah 14 dibagi 5. Maka percepatannya adalah 2,8 meter per sekon kuadrat. Mudah ya Sobat Edson? Oke Sobat Edson, sekian dulu video materi hukum-hukum Newton tentang gerak bagian yang ketiga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini.
Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!